rumah seperti ini ya di Hongaria itu harganya 2 kali lipat daripada di sini. Misalnya ya 3.000 ringgit, rumah yang setara di Hongaria itu 6.000 ringgit. Ini saya ngomongnya per bulan ya, jadi harga sewa rumah ini per bulan, bukan per tahun kalau di sini. Oke, jadi begitu. Di Hongaria jauh lebih mahal. Terus kalau dibandingkan di Singapura, itu perbandingannya malah lebih mahal lagi menurut saya. Kondo yang saya tempati dulu di Singapura itu ya, biaya sewanya sekarang sekitar $4.000 per bulan. Nah, kondo yang setara seperti itu di sini itu sekitar 4.000 ringgit. Padahal ringgit kan lebih murah dibandingkan dolar. Jadi untuk saya ya biaya hidup jauh lebih terjangkau di sini. Ayu Patrick dan Matt. Hai semuanya, terima kasih teman-teman yang sudah ikutan menyumbang pertanyaan untuk sesi Q&A kami yang sebenarnya saya tanyakan pada tahun baru kemarin, tapi baru sempat saya bikin sekarang karena kami masih sibuk banget. Dan yang ikut kemarin lumayan banyak, sebagian besar lewat tab komunitas, ada juga yang lewat Instagram, ada juga yang DM ke saya. Nah, sekarang saya akan coba, tapi karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan juga kadang-kadang pertanyaannya kembar, jadi saya nggak bisa sebutin nama penanya satu-satu. Harap teman-teman maklum, nggak apa-apa ya. Yang penting semoga semuanya akan terjawab hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang sudah lama gabung akan menemukan beberapa pertanyaan yang sudah pernah saya jawab di Q&A sebelumnya, tapi saya juga sebagai tanda terima kasih ya, sekarang ini saya dapat banyak teman-teman yang baru gabung di channel ini, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. Jadi saya mau bikin Q&A yang lengkap sesuai dengan pertanyaan yang sudah masuk kemarin. Dan karena lumayan banyak, kita langsung saja. Saya kok ngomongnya jadi buru-buru begini ya. Maklum karena ini mau nunggu belanjaan datang, terus Matt juga sebentar lagi pulang sekolah gitu, jadi saya mau cepet-cepetan mumpung ada waktu sebentar. Anyway, yang pertama yang banyak ditanyakan adalah saya ini siapa sih gitu kan. Nama saya Ayu, suami saya Joel, tapi karena namanya susah Joel gitu, nama Hongaria, jadi di channel ini kita lebih sering menyebut suami saya sebagai ayah Matt, itu saja. Kemudian anak kami namanya Matt. Kami dulunya sebelum punya Matt tinggal di Singapura, kemudian setelah itu kami balik ke Hongaria, ke negara asal suami, dan sekarang kami pindah ke Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur gitu ya. Kemudian latar belakang pekerjaan saya mungkin itu juga banyak ditanyakan. Jadi saya dulunya adalah seorang penerjemah dari bahasa Indonesia ke Inggris maupun sebaliknya. Dulu di Singapura saya kerja di ESPN Star TV channel itu ya, tapi saya bukan masuk TV-nya, tapi lebih ke media online-nya. Jadi mereka menyuplai berita dari bahasa Inggris ke Indonesia itu ke berbagai media di Indonesia, dan saya termasuk salah seorang yang menerjemahkan berita-berita itu. Kemudian selain itu saya juga pernah jadi penerjemah di majalah sepak bola online goal.com Indonesia. Jadi kebanyakan memang berhubungan dengan olahraga, padahal saya bukan lulusan olahraga sih dulunya. Saya kuliah dulu ambil jurusan sastra Inggris, jadi ya masih agak masuk-masuk begitulah teman-teman. Anyway, setelah saya hamil, kemudian saya memang memutuskan untuk keluar dari kerja. Sudah dari kami memutuskan punya anak itu emang nggak mau punya asisten rumah tangga, karena ya anak kami ingin mendidiknya dengan cara kami sendiri gitu. Jadi saya keluar kerja, kemudian hanya mengandalkan gaji ayah Matt, ya alhamdulillah cukup gitulah. Jadi sampai saat ini saya nggak lagi kerja di kantor, cuma sekarang saya bantu-bantu di perusahaannya ayah Matt, karena di sini dia punya perusahaan sendiri, bisnis wira swasta dari rumah. Sebenarnya bukan wira swasta juga. Jadi dia adalah seorang programmer komputer alias software developer.
Dulunya dia kerja di kantor juga waktu masih di Singapura, tapi setelah kami pindah ke Hongaria, dia kerja dari rumah, tapi tetap pada perusahaan yang sama gitu ya. Cuma statusnya berubah jadi kontraktor, dan ketika kami pindah ke sini sama, dia bikin perusahaan baru di sini, tetap kerja di rumah, kantornya di dalam rumah. Kantor saya di sini, ini kita sekarang sedang berada di kantor saya. Di sini ini ada komputer meskipun nggak kelihatan. Pertanyaan berikutnya yang juga lumayan sering ditanyakan oleh teman-teman yang baru gabung adalah gimana saya ketemu dengan suami. Jadi waktu itu kami sama-sama berumur 22, waktu masih skripsi. Anak kuliahan yang bikin skripsi itu kan suka begadang, suka bikin riset malam-malam gitu. Saya pun begitu. Kebetulan kos-kosan saya waktu itu adalah warnet. Zaman itu belum ada juga smartphone ya, jadi kalau mau pakai internet harus di desktop. Nah itu di situ saya ketemu dengan dia, chatting dengan dia, berlanjut sampai LDR. Kemudian dia datang ke Indonesia dan kami menikah di Indonesia. Setelah itu saya diboyong ke Hongaria ikut dia gitu. Lalu ada pertanyaan, lebih enak mana di Hongaria atau di Malaysia? Ini tergantung siapa yang ditanya, jawabannya pasti akan berbeda. Untuk kami, atau untuk saya lah, untuk saya, karena saya nggak mau mewakili yang lain ya. Jadi untuk saya, tinggal di Hongaria itu adalah kewajiban, karena suami orang sana. Masa saya mau tinggal di negara lain gitu? Sudah milih suami dia, ya harus ikut kemana-mana dia pergi gitu kan. Nah kalau di Kuala Lumpur ini kan pilihan. Jadi kami sebenarnya nggak harus tinggal di sini, tapi kami memilih untuk tinggal di sini. Tentu saja untuk saya pribadi, ya jelas lebih cocok tinggal di sini karena lebih dekat dengan Indonesia gitu. Karena untuk kami masih susah untuk tinggal di Indonesia, pilihan terbaik setelah itu ya menurut saya tinggal di sini ini. Kan sudah pernah tinggal di Singapura, kenapa nggak memilih tinggal di sana saja? Kenapa malah tinggal di Malaysia yang belum pernah gitu? Nah justru karena kami sudah pernah tinggal di Singapura, kami tahu dan sebenarnya kami suka banget tinggal di Singapura juga. Kalau teman-teman pernah nonton video saya yang lama 10 hal yang saya tidak suka dari di Singapura, yaitu namanya setiap negara pasti ada kan hal-hal yang positif dan negatif. Kalau ada 10 hal yang tidak saya sukai dari Singapura, ada lebih banyak lagi hal yang sebenarnya saya sukai dari sana. Tapi di antara dari 10 hal itu tadi, satu yang utama mungkin mahal di sana ya. Saya nggak melihat masa depan kami bisa tinggal di sana dalam jangka waktu yang lama ataupun untuk pensiun di sana karena terlalu mahal. Duit yang kami gunakan untuk beli rumah di sana misalnya yaitu taruhlah 1 juta dolar, 1 juta SGD itu ya, kalau dirupiahkan 10 miliar kali ya, bener nggak? Dan itu baru rumah saja, nanti kami pensiunnya itu biaya dari mana gitu kan. Nah kalau di Malaysia warga negara asing boleh membeli rumah asalkan harganya minimal 1 juta ringgit, bukan 1 juta dolar. Termasuk mahal ya, tapi sekali lagi sebagai warga negara asing it's worth it lah untuk kami, masih lebih murah gitu. Jadi kami memilih untuk tinggal di Malaysia. Selain itu biaya hidup juga jauh lebih ringan dibandingkan dengan di Singapura. Terus kalaupun kami beli rumah di sini, ini bisa jadi milik kami selama-lamanya guys. Bisa saya wariskan untuk Matt, untuk anak-anaknya dia nanti. Jadi jangka panjangnya ke situ. Untuk saat ini Malaysia adalah tempat yang paling sesuai untuk keluarga campuran kami. Bukan berarti tempat yang paling bagus untuk semua orang, nggak begitu ya. Saya takutnya nanti omongan saya ini dipelintir gitu, Mbak Ayu ini nggak nasionalis gini, nggak gitu. Tapi kondisi tiap keluarga itu beda. Terus gimana dengan kakek Matt di Hongaria? Apa ditinggal sendirian? Ya kan kasihan, betul kasihan. Tapi namanya hidup ya, life must go on gitu. Kami nggak mungkin tinggal selamanya dengan kakek Matt sementara beliau sendiri nggak mau. Kan dari kecil kakek dan nenek Matt itu sudah pisah. Lalu kakek Matt pindah dari rumahnya nenek ya, keluar dan menikah lagi, punya keluarga lagi, punya anak, omnya Matt, Om Peter itu. Sampai sekarang Om Peter masih ada di sana meskipun sudah pindah, sudah punya pacar sendiri, punya rumah sendiri juga. Tapi kalau ada apa-apa, Om Peter bisa
merawat kakek gitu, bisa bantu-bantu, karena kalau akhir pekan juga dia masih pulang sih, nggak apa-apa. Terus lagian kakek Matt kalau diajak juga nggak akan mau, karena ya beliau punya kehidupan sendiri, punya kerjaan sendiri kan, nggak gampang orang tua diajak ikut, apalagi kalau laki-laki ya punya kerjaan sendiri gitulah guys. Yang bisa kami lakukan ya setiap tahun kami mudik ke sana. Jadi sekarang mudiknya dibagi ke Indonesia sama ke Hongaria, dan ini bikin masalah baru ya, karena hidup itu kan nggak selalu mulus, nggak selalu penuh pelangi, tapi kadang-kadang ada kopinya yang pahit, yang getir gitu, namanya kehidupan. Nah, kalau dulu kami bisa fokus setiap mudik itu ya liburannya dipakai semua di Indonesia, jadi bisa lebih lama, 3 minggu sampai 1 bulan mungkin. Nah sekarang jadi liburnya Ayah Matt itu 2 atau 3 minggu gitu ya, harus dibagi 2, separuh di Hongaria, separuh di Indonesia gitu. Sebenarnya nggak bisa juga kami sering-sering pulang ke sana, karena betul lebih dekat, tapi namanya orang naik pesawat itu ya nggak bisa, oke pesawatnya berangkat 5 menit lagi kita baru tiba di airport, 5 menit langsung naik pesawat langsung berangkat, kan nggak gitu. Apalagi penerbangan internasional 2 jam sebelumnya harus sudah tiba. Kemudian ketika kita turun harus ngambil koper, harus cek imigrasi, ini juga butuh paling tidak 1-2 jam. Kemudian kita harus pulang perjalanan darat ya sampai ke Cepu, itu juga bisa berjam-jam. Kalau naik kereta sekarang maju guys, katanya di Surabaya sampai Cepu itu ada kereta api yang cepat gitu, dan itu murah banget, tapi saya belum pernah coba, cuma 2,5 jam saja. Kalau dulu naik kereta itu lama gitu kan, tapi kan itu juga jamnya jam-jam tertentu. Jadi kalau pesawatnya misalkan jam 5 sore sampai, sedangkan keretanya berangkat jam 10 pagi, ini misalkan ya, kan saya harus menyesuaikan jadwal, jadi nggak bisa Sabtu berangkat, Minggunya balik lagi ke sini, karena masih makan waktu. Jadi ya ada masalah-masalah seperti ini yang kami harus pikirkan lagi gimana nanti ngaturnya. Tapi satu kelebihan yang saya lihat, keluarga saya bisa datang ke sini setiap saat ada waktu maksudnya ya. Sementara ini saya ingin mendatangkan ibu saya, Mbah Ti. Semoga saja bisa terlaksana dalam waktu yang dekat ini, minta doanya saja teman-teman. Ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang lain, kapan akan mudik ke Cepu. Jadi sebenarnya saya pengen besok mudik ke Cepu, tapi ya gimana, Ayah Matt kerja, kasihan kalau ditinggal. Lebaran nanti juga nggak mungkin, karena Lebaran liburnya cuma 2 hari mungkin ya. Matt liburnya nggak panjang, Ayah Matt juga nggak libur. Kalau saya tinggal mereka sendirian, saya nggak tega. Seumur hidup saya nggak pernah ninggal Matt. Juga dengan suami saya nggak pernah pisah teman-teman, sudah 20 tahun kami menikah ya. Mungkin kami pisah itu hanya 2 kali saja, itu waktu dia harus dinas ke Australia. Selain itu kami nggak pernah. Jadi ya kalau dilihat banyak sih udah umum gitu ya, suami istri menikah campuran gitu, kadang istrinya balik sendiri ke Indonesia. Kalau saya nggak tega dan saya nggak mau gitu. Mendingan nanti keluarga saya saja dari Indonesia yang ke sini gitu. Tapi ya saya usahakan tahun ini, nggak tahu kapan, belum tahu, nanti kita lihat saja. Karena masalah di Hongaria juga belum beres. Jadi sebenarnya Ayah Matt ini di Hongaria dia buka perusahaan sendiri. Ketika kami pindah ke sini, harusnya kan perusahaan itu ditutup. Tapi ternyata proses penutupan ini butuh waktu berbulan-bulan yang sampai sekarang pun belum selesai. Ini jadi ya setiap bulan dia pengeluarannya tetap harus dibayar, gaji akuntan, gaji lawyer seperti itu, tetek mengek lainnya tetap harus dibayar. Padahal kami di sini dan perusahaan itu sudah nggak ada pemasukan sama sekali. Ya itulah. Kalau dibilang enak banget bisa pindah-pindah negara, iya betul enak banget, tapi di balik itu ada banyak yang harus dibereskan. Terus mau berapa lama tinggal di Malaysia? Nah yang ini belum tahu, karena kami pindah ini kan bukan sekedar untuk senang-senang karena bosen di satu tempat kemudian pengen tinggal di tempat lain, tapi kami ingin mencari rumah baru, begitulah. Rumah baru yang bisa dijadikan tempat berteduh kemungkinan sampai lama kalau kami betah.
kelihatannya ya sejauh ini sih kami betah. Saya memang ingin mendekati Indonesia karena kalau tinggal di Indonesia sendiri bersama dengan suami dan anak itu masih sulit karena status mereka sebagai WNA gitu ya. Jadi rumah nenek Matt di Hongaria itu untuk apa kalau dikosongkan saja? Rumah kosong yang nggak disewakan itu kan bukan aset ya, tapi justru jadi tanggung jawab karena kami harus bayar maintenance setiap bulan, harus sewa orang untuk membersihkan, dan itu biayanya nggak murah, apalagi sekarang biaya gas dan listrik gila-gilaan di sana teman-teman. Tapi ya begitu, ekonomi sedang nggak bagus. Sudah coba kami jual dari bulan Oktober kemarin juga belum laku. Kadang-kadang investasi itu kan begitu. Kalau dulu mungkin zaman-zaman sebelum saya ya, oke, investasi properti itu bagus, selalu menguntungkan karena harga rumah itu nggak pernah jatuh. Sepertinya begitu waktu itu mungkin. Kalau sekarang nggak gitu juga. Rumah kontrakan yang saya tinggali di Budapest itu kemarin waktu saya keluar ya dijual seharga 10 miliar. Siapa tahu ada teman-teman yang pengen beli rumah di Budapest itu sudah diturunkan harganya. Kalau nggak salah turunnya itu sudah sampai 60 juta. Sampai sekarang belum ada yang beli tuh. Kalau di Hongaria itu sekarang orang-orang pada cari rumah yang kecil, karena rumah kecil berarti nggak butuh banyak gas, nggak butuh banyak listrik untuk pemanas seperti itu ya. Kalau rumahnya besar seperti rumah kontrakan saya kemarin itu kayaknya susah lakunya, apalagi butuh renovasi. Kemarin saya keluar itu kan gasnya rusak, jadi nggak ada penghangat sama sekali. Itu kalau mau benerin bisa-bisa 100 jutaan untuk pemanas lantainya itu. Gak kebayang. Apakah sudah menemukan tempat untuk membeli bahan makanan untuk ayah Matt? Dan apakah harganya lebih mahal dari di Hongaria? Iya, kami sudah menemukan karena di sekitar tempat tinggal banyak supermarket yang menjual barang-barang impor. Kalau untuk mahal murahnya ya, secara umum lebih murah harga bahan makanan di sini. Ini perbandingannya dengan Hongaria ya teman-teman. Tapi untuk barang-barang tertentu bisa jadi lebih mahal di sini. Apakah sudah menemukan teman sesama orang Indonesia di Kuala Lumpur? Sudah ada banyak sebenarnya. Jadi di sekolah Matt itu ada juga murid-murid dari Indonesia. Jadi dia bukan lagi satu-satunya murid Indonesia ya, ada di situ. Bahkan murid dari Hongaria juga ada, lengkap pokoknya. Tetangga orang Indonesia tuh banyak banget. Terus pegawai di kondo ini ya teman-teman, semuanya orang Indonesia. Nggak masalah untuk saya. Teman-teman orang Malaysia pun banyak, dan di sini ya pokoknya saya nggak milih lah berteman dengan siapa saja, yang penting mereka cocok dengan saya, itu saja sih. Apakah ada rencana untuk jadi warga negara Malaysia? Kami dengan status warga negara asing seperti ini ya juga sudah mendapatkan hak yang lumayan setara dengan orang lokal, jadi belum ada keinginan atau keharusan untuk menjadi warga negara sini. Nggak masalah kok hidup di sini sebagai warga negara asing. Mungkin ya satu-satunya yang berasa itu kalau beli rumah kan untuk orang lokal bisa beli harga berapapun. Kalau untuk warga negara asing ada batas minimal di KL ya, di setiap state itu beda kayaknya. Tapi di sini di Kuala Lumpur itu batasnya 1 juta dolar, sekitar 3 miliar rupiah berapa gitu. Untuk kami itu it's okay karena kami numpang hidup di negara orang, jadi ya wajar kalau ada aturan seperti itu. Karena kalau enggak nanti kan orang asing pada beli rumah yang murah-murah, nantinya tanah orang Malaysia dikuasai orang asing, itu kan nggak bagus juga itu. Saya juga dapat challenge untuk potong rambut di layer, pasti tambah imut dan awet muda. Nah ini kan sudah potong kemarin ya, semoga puas. Oke, ada pertanyaan tentang sekolah Matt, kemarin sudah dijawab ya, tentang kurikulumnya, tentang pelajaran di sekolah yang baru, dan kemudian tentang teman, mungkin cara dia menyesuaikan diri dengan teman-teman baru di sekolah. Matt ini sebenarnya anaknya memang sosial ya, lumayan aktif,
Tapi kalau untuk berteman yang sangat dekat gitu, dia justru jadi pemalu. Jadi lebih susah untuk dia cari teman yang bener-bener dekat. Kalau sekedar hai main bareng rame-rame gitu oke aja. Tapi untuk yang bener-bener dekat kayak dia dengan Roy di Hongaria kemarin itu masih susah. Tapi saya rasa itu normal, butuh waktu banyak sampai dia bener-bener bisa kenal dengan salah seorang teman yang bisa jadi sahabat dekat itu, butuh waktu. Apakah mungkin suatu hari nanti Mbak Ayu sekeluarga balik lagi ke Hongaria? Sementara ini kami belum ada rencana, tapi ya kami nggak tahu gitu. Misalnya ada sesuatu, kami nggak tahu lagi karena aturan dari tiap-tiap negara ini juga berubah ya teman-teman. Saya nggak bisa ngomong selamanya akan seperti ini. Seperti dulu di Indonesia sebelum tahun 2006 itu ya, kalau punya anak dengan WNA itu pasti anaknya akan ikut warga negara ayahnya gitu kan. Matt tahun 2008 lahir. Setelah tahun 2006 itu ternyata anak campuran diperbolehkan untuk punya kewarganegaraan ganda. Jadi Matt ini salah satunya boleh punya warganegaraan ganda sampai umur 21, dan ini lumayan beruntung lah, bersyukur gitu ya. Siapa tahu nanti aturannya berubah lagi, saya nggak tahu. Kalau di Malaysia juga, kalau saya salah tolong dikoreksi, tapi bener nggak sih teman-teman, kemarin saya baca berita kalau di Malaysia sebelum ini juga sama seperti di Indonesia dulu. Jadi kalau ada wanita warga negara Malaysia menikah dengan orang asing, anaknya ikut warga negara ayah mereka. Tapi sekarang ini sudah diganti seperti di Indonesia juga, anaknya bisa ikut warga negara Malaysia. Bener nggak sih? Tapi ya seperti itu, aturan ini kan bukan kita yang membuat, jadi kita tinggal ngikut saja sebagai warga negara gitu kan. Oh ya, ini ada, halo saya penyintas AISLE, ini apa ya? Autoimun ya mungkin. Saya dengar suamimu juga seorang penyintas autoimun. Obat apa sajakah yang dimakan? Jadi penyakit autoimun itu macam-macam, bisa jadi berbeda gitu. Jadi untuk ayah Matt ini tiroid, mungkin ada lagi autoimun bagian lain, dan obatnya itu bisa beda-beda gitu. Dan untuk ayah Matt ini kondisinya bukan sesuatu yang bisa disembuhkan. Dia selamanya nggak bisa sembuh, tapi ini tidak mematikan kalau kita rajin minum obat, kita rajin konsultasi ke dokter, dan makanan disesuaikan gitu ya. Jadi memang benar, saya sampai sekarang pun masih mengatur makanan ayah Matt itu, dia porsinya 5 kali sehari, yang dimakan apa saja itu semua saya atur di rumah teman-teman. Bukannya gampang atau bukannya saya mengabaikan makanan dia jadi dia kurus begitu. Kadang-kadang ada yang bilang, Bayu suaminya makannya diperhatikan dong, kok dibiarin kurus kering begitu, malu. Dia itu begitu dari lahir kondisinya seperti itu. Baru-baru ini saja ketahuan kalau ternyata dia ada penyakit ini, dan inilah sebabnya kenapa dia nggak bisa gemuk kayak gitu meskipun makanannya sudah banyak. Saya nggak mau disalahkan, ibunya dulu juga nggak bisa disalahkan. Ibunya gemuk, anaknya kurus, bukan berarti nggak diurus, tapi memang ada sesuatu dari situ. Tapi yang penting kondisi dia sehat, saya jaga. Dia sendiri makannya sangat teratur, sangat menjaga, sangat disiplin gitu. Insya Allah tidak apa-apa. Merasa panas nggak di Malaysia? Kalau di dalam rumah enggak, karena AC nyala. Ada lagi yang tanya, apa alasan pindah ke Malaysia? Kenapa nggak ke Hong Kong saja? Kalau Hong Kong kami kurang cocok, terlalu ramai untuk dia. Ini juga ada, Mbak Ayu mau tanya, apakah ayah Matt sudah ketemu dokter yang cocok di KL? Sudah, jadi kemarin saya sudah ketemu dokter spesialis untuk dia di salah satu rumah sakit di sini. Sejauh ini mirip-mirip saja dengan di Singapura gitu. Bikin appointment bisa online, kemudian langsung datang ke sana, langsung dikasih resep, konsultasi, bayar, udah. Mbak Ayu, apakah ada keinginan tinggal di Indonesia dan menetap? Untuk saya pribadi, ini selalu saya tekankan ya, saya pribadi selalu ingin menetap di sana. Tapi untuk satu keluarga saat ini belum memungkinkan, bukan karena suami saya atau anak saya nggak suka tinggal di sana, tapi masih ada masalah
aturan yang menyulitkan untuk kami sebagai keluarga campuran. Lain kali saya ceritakan. Ini lucu, Mbak Ayu resep awet mudanya dong. Memangnya saya awet muda ya teman-teman? Memang masih muda. Nggak bercanda. Jadi resep awet muda kayaknya saya gampang ketawa. Mungkin nggak terlalu mikirin kalau dinyinyirin orang seperti itu, dan saya hanya fokus pada diri saya sendiri dan keluarga dan orang-orang yang berarti untuk saya, seperti teman-teman semua gitu. Kalau teman-teman kasih masukan saya dengarkan, tapi kalau haters yang ngomong saya nggak dengarkan. Matt udah pulang sekolah. Matt laporan ini bisnya akan lebih panjang karena penuh banyak orang di dalam bis gitu. Oke. Mau tanya tentang bisnis di Malaysia, apakah masih bisa dipindah ke negara lain? Karena beberapa teman memang nggak menetap di satu negara terkait kebijakan yang kadang berubah saat ada pergantian pemimpin. Nah, seperti ini salah satunya yang saya bilang tadi. Kita tinggal di suatu negara itu nggak hanya mikir suka atau enggaknya dengan negara ini. Ya betul, suka atau enggak itu penting, tapi ada satu hal lagi yang kita nggak bisa menawar. Ini aturan itu ya, aturan di negara itu. Ini juga di Malaysia yang saya lihat sejauh ini lebih gampang untuk kami menetap di sini dibandingkan. Hai. Oh yes, thank you uncle. Yeah, tomorrow I can text you maybe, okay? Okay, bye. Nah teman-teman, saya sibuk juga di sini kayak gini, sebentar-bentar ada urusan apa gitu, ditelepon terus tadi ngomong apa. Oh ya, jadi kalau kita bikin bisnis di suatu negara harus mengikuti aturan setempat gitu kan. Pokoknya kami bikin sesuai aturan di sini. Kami minta bantuan agent dari sini secara resmi, legal gitu. Kalau ada apa-apa ya nanti dibantu agent. Bagaimana rasanya hidup di Malaysia? Apakah biaya hidup di sana lebih mahal daripada di Indonesia? Nah ini tergantung Malaysianya di mana dulu, Indonesianya di mana dulu. Kalau di tempat saya tinggal sekarang di Mont Kiara di Kuala Lumpur, bagaimana rasanya? Rasanya nyaman sekali karena ini tempat pilihan kami dan kami cari-cari sendiri tempat tinggal, bisa untuk berteduh, kami makan setiap hari juga diatur sendiri, jadi alhamdulillah nyaman sekali. Cuma untuk apakah biaya hidup lebih mahal dari di Indonesia, ini yang susah. Indonesianya di mana dulu? Misalnya saya bandingkan harga biaya hidup di sini dengan di kampung saya di Cepu. Ya di Cepu lebih murah, tapi kan ini di kampung ya, dengan ibu kota negara itu pasti beda. Kalau di Jakarta saya nggak tahu karena saya nggak pernah tinggal di Jakarta. Tapi ada info dari teman-teman yang tinggal di Kalimantan, di Papua, ternyata harga makanan di sana jauh lebih mahal daripada di Malaysia. Nah ini tergantung lagi di mana gitu kan. Rumah seperti ini ya di Hongaria itu harganya 2 kali lipat daripada di sini. Misalnya ya 3.000 ringgit, rumah yang setara di Hongaria itu 6.000 ringgit. Ini saya ngomongnya per bulan ya, jadi harga sewa rumah ini per bulan bukan per tahun kalau di sini. Oke. Terus kalau dibandingkan di Singapura itu perbandingannya malah lebih mahal lagi menurut saya. Kondo yang saya tempati dulu di Singapura itu ya, biaya sewanya sekarang sekitar $4.000 per bulan. Nah, kondo yang setara seperti itu di sini itu sekitar 4.000 ringgit. Padahal ringgit kan lebih murah dibandingkan dolar. Jadi untuk saya ya biaya hidup jauh lebih terjangkau di sini. Mbak Ayu selama hidup di Eropa, apa makanan Mbak Ayu sehari-hari? Apa ya seperti orang barat? Apa nggak kangen masakan Indonesia? Jadi selama saya tinggal di sana, kebanyakan saya masak sendiri dan masakan saya ya seperti masakan orang Indonesia pada umumnya untuk saya gitu. Untuk suami karena dia seleranya beda, ya saya masakin untuk dia. Untuk Matt seleranya beda lagi, jadi kadang dalam sehari itu saya masak 3 macam, untuk saya, untuk dia, untuk Matt. Kadang nanti makan malam saya bikin lagi sesuatu yang beda gitu deh.
setiap hari. Kok bisa? Waktunya kok ada? Rahasianya saya sering membekukan makanan. Untuk teman-teman yang ingin tahu caranya bagaimana, saya sudah pernah bikin videonya, ada di deskripsi. Senang sekali Mbak, aku lihat semangat kekeluargaan kalian dalam bentuk harmonis serta penuh kesederhanaan, dan yang paling penting komunikasi antara sesama serta bersikap toleransi. Waduh. Mbak bisa beri tips serta rahasia untuk cara menginginkan kebahagiaan dalam kekeluargaan seperti keluarga Mbak? Nggak rahasia juga sih, saya share saja, nggak pernah memaksakan. Yang satu itu seperti dalam soal makanan ya, mungkin ada orang yang bilang suami harus bisa makan makanan orang Asia, itu ada sebagian yang seperti itu. Untuk saya nggak pernah memaksakan, karena lidah itu nggak bisa dipaksa ya. Kalau saya dari kecil sudah terbiasa makan sambal goreng pete gitu, disuruh makan pizza itu nggak bisa. Sampai sekarang ya bisa, tapi saya nggak pernah nyari gitu. Kalau ada kesempatan makan pizza atau makan oseng-oseng teri misalnya, saya akan pilih oseng-oseng teri. Nah dia pun begitu, dia bisa makan makanan orang Indonesia, makanan Asia, terutama yang nggak pedes gitu ya. Kalau pedes sih sakit perut dia. Itu dia bisa, tapi kalau disuruh pilih tentu saja dia akan lebih pilih makanan dia sendiri. Seperti juga dia nggak pernah memaksa saya untuk makan makanan dia, yang mana makanan dia itu makanan bule, maksudnya ya, bukan makanan dia. Makanan bule itu kan dari ham, bacon, babi kayak gitu. Bayangkan kalau saya dipaksa harus makan makanan seperti itu, kan nggak bisa, sudah cerai mungkin. Dia nggak pernah memaksa, jadi saya juga nggak pernah memaksa. Saya tinggal di sana, saya nggak pernah dipaksa untuk belajar bahasa dia, teman-teman. Paksaan itu ada dari luar, dari tetangga, dari teman-teman gitu. Kamu tinggal di sini harus belajar bahasa ini, kalau nggak bisa ya kamu nggak bisa komunikasi dengan orang. Which is iya memang betul sih, tapi kadang ya ketika kita pindah di suatu negara, kita merasa terasing karena nggak paham bahasa mereka. Dan ketika kita dikuliahi, kamu harus belajar gini-gini, malah ada penolakan dari dalam diri saya gitu, malah makin males belajarnya, malah makin bete gitu setiap kali digituin. Padahal bapak mertua saya, ibu mertua saya itu nggak pernah kayak gitu, tapi justru orang yang di luar yang kayak gitu. Keluarga itu bilang, sudah nggak apa-apa, memang bahasa Hungaria kan susah, kamu sebisanya saja. Dan di sini nggak ada tuh orang yang memaksa kamu harus belajar bahasa lokal, makanya dia merasa wah nyaman banget gitu. Karena gimana ya, orang kalau sudah dewasa itu belajar bahasa baru itu kan otaknya juga sudah terbatas, teman-teman. Kadang-kadang buru-buru belajar bahasa, ini mikir pembukuan perusahaan aja udah puyeng gitu. Untuk math pun saya nggak pernah memaksa harus ngomong bahasa Indonesia di rumah gitu. Kalau saya haruskan begitu, berarti nanti dari pihak ayahnya pun gitu, harus ngomong bahasa Hungaria sama ayahnya, harus ngomong bahasa Indonesia dengan saya. Dari pengalaman saya pribadi, seseorang kalau dipaksa itu nggak akan jalan, dan anak kalau dipaksa itu juga nantinya nggak akan enjoy. Jadi saya biarkan mengalir saja. Kalau math itu dia cepet tanggap gitu, jadi setiap kali pulang ke Indonesia gitu langsung bahasa Indonesianya keluar semua. Memang dari dasarnya dulu dia sudah bisa kan basic-basicnya gitu, jadi ya it's okay gitu loh. Jadi kalau saya sih sudah saya tanamkan untuk math ya, kamu mau ngobrol dengan Bahti, dengan sepupu kamu dalam bahasa Indonesia, ya kamu belajar saja bahasa Indonesia. Kamu boleh tanya ibu atau nonton YouTube atau gimana caramu, terserah. Kalau saya dengan math seperti itu, dan dia ya bisalah sedikit-sedikit meskipun nggak selancar anak Indonesia yang tinggal di Indonesia gitu, enggak. Jadi kalau di dalam keluarga kami, saya nggak terlalu memaksakan apa-apapun. Yang penting saya kasih contoh yang baik, karena anak yang kita didik sendiri itu pasti juga akan tumbuh seperti kita gitu, mirip seperti kita. Jadi kalau saya kasih contoh begini, meskipun saya nggak ngomong kamu harus ikut begini, dia juga akan ngikut gitu sih. Ini ada satu pertanyaan tentang YouTube ya, kenapa Mbak Ayu kalau ngevlog pakai handycam, nggak pakai HP saja? Karena
ya kualitasnya beda gitu. Seperti juga kalau kita lihat kameramen di TV itu kan mereka nggak pakai HP, padahal HP mereka juga pasti sudah bagus kan, tapi tetap pakai kamera yang besar. Kenapa? Karena ya kualitasnya beda. Mungkin bukan cuma gambarnya, tapi kualitas suara juga beda. Kalau lewat HP itu suaranya kurang kenceng ya, kalau kita di luar itu kadang nggak terdengar. Itu harus pakai mic yang clip on di sini, itu baru bagus. Ini Mbak Ayu, ada nggak orang yang rasis di Malaysia? Namanya di suatu negara ya, pasti ada orang yang macam-macam, yang baik banyak, yang nggak baik pasti ada juga. Tapi saya belum ketemu sejauh ini. Kalau dibandingkan dengan di Singapura dulu, beberapa hari saja saya sudah merasakan gitu, dimarahin orang hanya karena warna kulit saya. Itu dalam seminggu pasti ada beberapa kali, pasti itu. Di sini beberapa bulan ini belum ada satu kejadian yang mungkin untuk orang yang belum tahu itu dianggap rasis. Tapi saya sebenarnya nggak merasa rasis. Itu cuman gini. Jadi gini, banyak pegawai di kondo ini orang Indonesia, tapi mungkin juga sudah generasi kedua, mungkin sudah lama di sini juga, nggak tahu saya. Saya pernah ketemu dengan salah satu dari mereka. Terus saya tanya, "Kak, kerja di sini ya orang Indonesia ya?" "Iya." Terus dia tanya, "Gaji kamu berapa?" gitu. Dia kira saya kerja di sini, tapi saya nggak menganggap ini sebagai rasisme, karena memang dia melihat saya orang Indonesia, kemungkinan saya kerja di sini juga gitu kan. Itu nggak apa-apa, it's okay. Yang saya maksud rasis kalau dulu di Singapura itu, mereka mengira saya pembantu, which is okay kalau saya dikira sebagai pembantu karena itu hanya profesi. Tapi mereka itu terus lalu jahat dengan saya. Itu yang saya nggak suka. Jadi ketika saya bilang good morning gitu, mereka langsung gitu. Itu yang nggak enak banget, dan itu sering terjadi di sana. Kalau di sini sejauh ini enggak. Tetangga saya Chinese, India, bule, nggak pernah begitu. Jadi saya tidak bilang nggak ada sama sekali gitu ya. Mungkin ada juga, namanya negara penduduknya puluhan juta ya, mungkin adalah beberapa orang yang rasis. Tapi untuk pengalaman saya pribadi belum pernah. Terus ini ada satu pertanyaan, bagaimana cara Ayah Matt membangun bonding dengan anaknya yang bawel? Nah, ini Ayah Matt itu ya seperti bapak-bapak pada umumnya, seperti bapak saya waktu saya masih kecil ya. Bapak saya Mbah Kung itu ya gitu, gulat di kasur. Dulu waktu saya masih kecil kayak gitu kan, nggak punya anak cowok mungkin ya, jadi anak cewek. Apalagi saya waktu kecil tomboy, rambut saya pendek kayak cowok, nggak suka pakai anting-anting. Ini sampai sekarang saya nggak pakai ya. Terus kemana-mana telanjang kaki, pokoknya saya nakal banget gitu, suka gulat di kasur sampai nangis gitu, karena nggak mau berhenti. Biasanya kan bapak-bapak capek digulat terus dipiting gini. Saya nggak bisa gerak, akhirnya nangis. Matt sama ayahnya juga gitu, di kasur gulat itu sering. Tapi kalau mereka sih nggak piting-pitingan gitu, biasanya ini apa, ilik-itik itu apa teman-teman kalau bahasa Jawa, ilik-itik, tikel digelitik gitu ya, itu sampai nangis-nangis gitu. Itu sering. Kalau dengan saya, Matt nggak pernah kayak gitu. Jadi Matt itu sudah tahu spesialisasi ayah dan ibunya. Kalau dia mau curhat tentang sekolah, tentang teman-temannya, itu dia curhat ke saya. Kalau dia mau tanya tentang teknologi, tentang PR, itu ke ayahnya. Jadi sudah tahu. Kalau mau gulat, gelitik-gelitikan, pukul-pukulan, dengan ayahnya. Kalau saya sudah saya marahin, pukulnya ya main-main, namanya anak kecil, tapi kan tetep pung gitu ya, gemes atau apalah gitu. Kalau sama ayahnya pukul balik gitu. Biar tahu gitu kan. Ya, tapi ya bercandanya cowok kan emang gitu. Main basket saya nggak bisa, main sepak bola ya dengan ayahnya, main bulu tangkis dengan ayahnya, yang seperti itu, yang fisik-fisik pokoknya dengan ayahnya. Kalau masak-masak dengan saya, bikin hotdog, bikin apa itu marshmallow yang di barbecue gitu dengan saya. Jadi dia sudah tahu sendiri-sendiri. Ya gitulah, karena dia bawel, ayahnya paling cuma dengerin aja.
gimana cara Ayah Matt komunikasi dengan keluarga di Indonesia? Ya bahasa Indonesia dong. Jadi dia bahasa Indonesia kebanyakan pasif, tapi kalau untuk ngobrol yang sehari-hari, misalkan dia lapar, saya lagi ke salon gitu di Indonesia, dia kan harus minta ibu saya gitu, ya bisa minta makan gitu, saya lapar, minta makan apa, gado-gado kayak gitu, ya bisa lah dia teman-teman. Kalau saya dengan nenek Matt dulu memang akrab banget, sudah seperti anak sendiri ya mungkin. Jadi kalau saya pergi kemana-mana dengan nenek Matt berdua itu sudah biasa, karena memang dulunya kami tinggal serumah, dan selama setahun itu saya digembleng oleh nenek Matt yang ngajarin saya bahasa Hongaria itu ya nenek Matt. Beliau nggak pernah memaksa, ayo kamu belajar begini, tapi diajarin sedemikian rupa sehingga saya tahu hal-hal yang paling penting gitu, kosakata yang paling penting untuk kehidupan sehari-hari biar bisa survive. Misalkan saya disuruh keluar naik taksi, kadang di sana itu juga ada taksi mafia taksi teman-teman. Mereka bilang pakai argo, tapi argonya itu udah di set gitu jadi lebih mahal. Saya sudah tahu, jadi dengan bahasa Hongaria saya yang terbatas begini, saya bisa tawar-menawar harga taksi dengan supir yang seperti ini. Atau saya pergi kemana sendirian belanja ke pasar gitu ya, beli ini. Kalau ke pasar kan harus minta itu, misalkan setengah kilo kentang, 2 kilo ayam kayak gitu, sayap ayam atau apa gitu, kan kita harus ngomong dengan tukangnya. Itu saya bisa. Kalau di Budapest kebanyakan orang bisa bahasa Inggris ya di tempat-tempat wisata gitu, tapi kalau di toko-toko kecil ya masih susah. Jadi seperti itu saya bisa survive, itu berkat pendidikan ibu mertua itu. Jadi teman-teman, kayaknya Q&A hari ini sudah panjang banget, dan saya tadi nggak terlalu bikin planning ya, jadi asal mengalir saja. Semoga teman-teman nggak bosen dengan obrolan saya yang panjang dan lebar ini tadi, tapi semoga masih ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Sekalian kasih update untuk keadaan kami di sini. Kami baik-baik saja, betah sekali. Terima kasih untuk kawan-kawan di Malaysia yang sudah menyambut kami dengan ramah tamah, memberikan berbagai info, dan juga untuk teman-teman di Indonesia yang memberikan support dan semangat agar kami selalu kuat dan selalu bahagia. Pokoknya setiap kali saya baca komentar dari kalian yang ini ya, Mbak Ayu semangat ya, Mbak Ayu baik-baik saja di sana ya, Mbak Ayu selamat datang di Malaysia, kayak gitu, saya senang banget. Pokoknya ini adalah salah satu sumber kebahagiaan bagi saya. Anyway, terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka, dan sampai ketemu di